Halo para YouTuber pemula, bagaimana kabarnya? Apakah ada yang kehilangan subscriber? Atau apakah ada yang merasakan kok subscriber saya sepi banget ya? Kok jam tayang saya kok sepi banget ya? Kok penontonnya nggak ada, pada kemana nih? Nah, pasti para YouTuber pemula pernah mengalami hal itu. Sama, saya juga kayak gitu. Salah satu penyebab channel kita sepi seperti itu adalah kurangnya interaksi kita. Kurangnya interaksi kita terhadap channel-channel lain yang ada di YouTube. Kurangnya minat menonton kita sampai full habis. Sayang banget lah kuotanya, eman-eman buat nonton video yang gak penting. Nah, itu adalah satu penyebab yang membuat channel kita menjadi sepi. Ini khusus banget untuk para YouTuber pemula. Dan ini jangan dilakukan. Ketika kalian menonton video, cobalah kalian tonton videonya itu full sampai habis. Pasti di dalam setiap video itu memberi manfaat. Walaupun ada ya salah satu YouTuber besar itu mengatakan dengan menonton videonya orang lain itu nggak ada manfaatnya. Menonton videonya orang lain itu hanya buang-buang kuota, buang-buang waktu. Jadi saya mempraktekkan pada channel YouTube saya ini, ketika penonton saya sepi, itu saya langsung nonton video loh. Saya nonton video, saya pahami videonya satu persatu. Saya pahami maksudnya ini apa yang disampaikan di video ini. Saya tonton full sampai habis. Tapi ini kalau bisa nontonnya pakai WiFi ya, karena ketika kita nontonnya pakai kuota, wah ini akan boros banget. Jadi jadikan proses ketika kita menonton video ini itu adalah proses kita sedang belajar. Kita sedang belajar, kita sedang menambah wawasan, dan sekalipun kita sedang menambah kenalan. Jadi semakin banyak kenalan kita, itu akan menambah pengetahuan kita. Jadi menonton videonya orang lain full sampai habis itu nggak ada sia-sianya ya. Kita cari manfaatnya itu apa. Kalau kita hanya sekedar menontonnya saja, membukanya saja tanpa kita tonton, kita biarkan saja, kita tinggal, ya itu jelas, itu sia-sia, itu nggak ada hasilnya, itu nggak berguna, itu hanya menghabiskan kuota. Tapi ketika kita menonton, kita pahami apa yang disampaikan di video itu insya Allah itu bisa membantu kita menambah wawasan kita ya. Lah kalau videonya jelek, lah kalau videonya itu nggak ada artinya, bukan selera saya. Biasanya YouTube itu akan merekomendasikan video yang sesuai dengan minat penontonnya. Jadi ketika saya minatnya itu di perkameraan, maka yang direkomendasikan oleh YouTube itu tentang kamera semua. Dan ketika saya menonton tentang kamera-kamera tersebut, video yang saya bahas ini pun akan direkomendasikan oleh YouTube kepada para peminatnya juga. Jadi saling menonton video, khususnya videonya para YouTuber pemula, itu akan sangat membantu pada perkembangan channel YouTube kita sendiri. Dan itu tidak sia-sia ketika kita memang benar-benar memahami apa yang disampaikan di video tersebut. Benar-benar kita tonton ya, kita tonton. Kalau perlu memang kita catat. Kalau memang perlu ya dicatat, nggak masalah. Itu untuk menambah wawasan dan untuk menambah kenalan kita. Jadi saling interaksi itu sangat bagus ya, saling sosialisasi. Enggak itu di YouTube, enggak itu di masyarakatan. Ketika kita saling interaksi, kita saling sosialisasi, itu bermanfaat buat diri kita. Itu bisa menambah wawasan kita, itu bisa menambah pengetahuan kita. Enggak ada ruginya, enggak ada sia-sia. Tapi ini khusus untuk yang menggunakan WiFi saja. Kecuali kuotanya murah ya, bolehlah. Jadi ada yang bilang bahwasanya subscriber itu hanya sekedar angka. Iya benar, subscriber itu hanya sekedar angka. Maka sebab itu kita jangan fokus pada subscriber. Ketika subscriber kita kurang, ketika subscriber kita menghilang, itu jangan dijadikan permasalahan. Ketika penonton kita sepi, penontonnya hanya gitu-gitu aja, kok nggak ada peningkatan, kita jangan fokus pada jumlah penontonnya. Tapi kita kembali lagi fokus ke konten kita. Mungkin ada yang salah kali ya dengan konten video kita ya, kok sampai para penonton ini nggak suka sama video kita. Jadi kita kembali lagi pada channel kita. Jangan selalu menyalahkan keadaan, tapi koreksilah diri kita, apakah ilmu kita memang sudah mumpuni atau belum. Dengan kita menonton video mereka,
itu YouTube akan bisa merekomendasikan video kita kepada subscriber mereka. Jadi saya mengakali itu ketika channel saya sepi, saya mengakalinya dengan saya menonton videonya para YouTuber yang sudah besar. Di situ saya bukan hanya sekedar menonton, tapi saya juga belajar. Saya simak apa saja yang mereka sampaikan, itu kadang saya catat. Jadi kita bukan hanya sekedar menonton video lalu kita biarkan videonya kita tidak pahami apa yang disampaikan. Cobalah kita menonton videonya para YouTuber yang sudah besar. Nah, itu maksudnya sambil belajar, sambil kita mencari materi yang sesuai dengan tema yang ada di channel kita. Jadi bukan hanya sekedar menonton, hanya untuk membuat YouTube merekomendasikan video kita pada subscriber mereka, tapi menontonnya itu juga untuk mencari ide-ide konten yang akan kita bahas nantinya, untuk mencari ilmu-ilmu yang bisa menambah wawasan kita. Jadi di YouTube itu tidak ada istilah saingan ya. Semakin banyak para YouTuber itu maka akan semakin bagus dan bisa membantu kita meningkatkan channel YouTube kita sendiri. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, memberi semangat atau memberi videonya, atau sekedar memberi pujian pada pembahasan videonya. Secara tidak langsung YouTube juga nanti akan merekomendasikan video kita pada channel tersebut, dan lambat laun bisa menambah jam tayang dan subscriber. Ini sudah saya praktekkan pada channel saya ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang positif untuk membantu saya mengembangkan channel YouTube ini, dan kita bisa tetap bersama-sama belajar di dalam mengembangkan channel YouTube kita. Mohon maaf apabila banyak perkataan saya yang kurang bisa difahami. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.